istana para petinggi kerajaan Konstantinopel sedang merencanakan strategi untuk memanfaatkan perpecahan di kubu kerajaan Utsmaniyah dengan cara mengadu domba pasukan Sultan Ibrahim di kota Karaman agar perang saudara dengan pasukan Sultan Al-Fatih. Disinilah kita tahu bahwa Pangeran Orhan yang ternyata selama ini dari kerajaan Utsmaniyah, ternyata dia adalah musuh dalam selimut. Dia telah memilih berkhianat dan malah lebih memihak kubu Konstantinopel daripada Sultan Al-Fatih. Raja Konstantin pun mengatakan kalau dia akan menjalankan rencana memfitnah dengan membuat surat manipulasi yang akan dikirim ke Sultan Ibrahim menggunakan tanda tangan palsu dari Perdana Menteri Halil Fasha, serta aliansi kerajaan lainnya seakan-akan mereka semua mendukung penuh Sultan Ibrahim untuk menghancurkan kerajaan Sultan Al-Fatih. Untungnya strategi adu domba tersebut diketahui oleh salah satu pelayan istana. Dia adalah seorang mata-mata yang sengaja menyusup ke Konstantinopel agar mendapatkan informasi, dan ketika dia mendengar info beracun itu dia pun langsung menyampaikan info itu ke satria pasukan Utsmaniyah yaitu Hasan. Tidak berlama-lama lagi, Hasan dan pasukannya langsung ke medan pertempuran menyerang utusan Konstantinopel yang akan mengirimkan surat beracun ke Sultan Ibrahim itu. Ketika semua musuh sudah ditumbangkan, Hasan dan pasukannya segera menemui Sultan Al-Fatih untuk menyerahkan sepucuk surat dari Orhan untuk Sultan Ibrahim. Jelas dengan membaca isi surat tersebut, Sultan Al-Fatih marah besar ketika mengetahui Pangeran Orhan dari Utsmaniyah ternyata sudah berkhianat dengannya, dan lebih memilih bersekongkol dengan pihak Konstantinopel. Sempat terjadi sedikit salah paham antara Sultan Al-Fatih dengan Perdana Menteri Halil, dikarenakan ada tanda tangan palsu dukungan adu domba Halil di surat Orhan yang akan diberikan ke Sultan Ibrahim, namun Halil bersumpah jika dia tidak tahu menahu tentang perihal surat tersebut. Sultan Al-Fatih sebagai raja langsung menghukum beberapa bawahannya sebagai bentuk pelajaran yang telah ketahuan berkhianat dalam pemerintahannya. Ini adalah salah satu bentuk hukuman berat bagi semua orang agar pasukannya yang lain bisa mikir 100 kali lipat kalau ingin mengkhianati pemerintahannya. Kemudian giliran Halil yang dipanggil Sultan Al-Fatih agar masuk menghadap ke ruangannya untuk bertemu, dengan rasa cemas bercampur takut kalau dia juga ikut dihukum mati oleh sang Sultan Al-Fatih. Tapi ternyata dugaan Halil salah. Sultan Al-Fatih tidak sedikit pun meragukan kesetiaan Halil dengan pemerintahannya, dan dia malah memerintahkan Halil untuk memikul tanggung jawab besar untuk membangun 2 benteng kokoh. Yang mana artinya dengan dibangunnya 2 benteng tersebut salah satu strategi perang mereka untuk menghalangi pasukan bantuan dari luar yang akan membantu pihak Konstantinopel. Dari situlah mereka semua akan menyadari bahwa kekuatan Sultan Al-Fatih tidak bisa diremehkan, dan dari benteng tersebutlah kerajaan Utsmaniyah sedang bersiap untuk menghadapi peperangan dahsyat, karena cepat atau lambat pertumpahan darah akan segera terjadi di medan pertempuran. Dengan ini bendera pertempuran antara kerajaan Ottoman dan Konstantinopel akhirnya dikibarkan. Peperangan dimulai, pasukan kaum muslimin bersiap menembak menggunakan meriam-meriam yang telah mereka bawa untuk bisa membobol tembok Konstantinopel yang sangat susah ditembus itu. Kali ini pasukan Konstantinopel lumayan kewalahan menghadapi serangan brutal yang diluncurkan kaum muslimin. Anak panah dan pelontar batu mulai dikerahkan. Dan pada hari itu meriam basilika untuk pertama kalinya digunakan dalam sejarah dan berhasil membuat celah pada tembok Konstantinopel walau belum membuahkan hasil yang maksimal. Dikarenakan meriam basilika itu hanya bisa ditembakkan jika dalam keadaan dingin, membuatnya hanya bisa menembak antara 5-7 kali dalam sehari, sehingga celah itu berhasil ditutup kembali oleh pasukan Konstantinopel. Banyak korban berjatuhan di kubu Sultan Al-Fatih karena pasukan infanterinya diserang habis-habisan oleh pemanah Konstantin yang sangat hebat, serta serangan andalan mereka yang lebih dikenal dengan semprotan api Yunani. Sehingga dalam peperangan hari pertama itu akhirnya dimenangkan oleh pasukan Konstantinopel. Semua prajurit Konstantin dan rakyatnya berpesta pora sangat bahagia, karena mereka tahu bahwa bentengnya sangat mustahil untuk ditembus oleh pasukan Utsmaniyah dalam gencatan senjata semacam itu. 5 hari setelah penyerangan pertama itu, Sultan Al-Fatih memerintahkan kepada penggali yang bernama Mustafa untuk membuat terowongan bawah tanah secepat mungkin demi bisa menembus benteng megah itu. Namun sayangnya hal tersebut malah diketahui oleh pasukan Konstantinopel dan menyebabkan beberapa orang penggali akhirnya mati syahid. Hari demi hari telah berlalu,
12 hari sudah penyerangan Sultan Al-Fatih ke kota Konstantinopel, tetapi tidak sedikit pun membuahkan hasil. Sultan Al-Fatih memanggil Hasan bersama pasukan tempurnya untuk melakukan serangan kedua pada malam hari. Namun serangan ini juga gagal karena mereka harus berhadapan dengan panglima besar pasukan Justiniani di garis depan. Selain itu, Sultan Al-Fatih juga harus merasakan kepahitan tatkala pasukan kaum muslimin harus diserang dengan hantaman aspal panas, agar tidak bisa menerobos masuk ke dalam benteng, baik dari dalam bawah maupun dengan cara memanjat di temboknya. Serangan demi serangan pasukan Sultan Al-Fatih selalu berhasil dikalahkan oleh pasukan Konstantinopel. Sedangkan di armada laut, Sultan Al-Fatih juga mendapatkan berita bahwa 400 kapalnya dihabisi hanya dengan 27 kapal Konstantinopel saja. Hal ini tentu saja membuat Sultan Al-Fatih sangat marah dan kecewa melihat kekalahan yang terus-menerus terhadap pasukannya. Sultan Al-Fatih saat itu terlihat stres dan depresi karena serangannya selalu gagal. Terlebih lagi saat mengetahui 3 kapal bantuan dari Raja Romawi berhasil datang dan bergabung dengan Konstantinopel. Namun Sultan Al-Fatih malah tetap memilih bertahan di medan pertempuran dan menyendiri di dalam tendanya selama berhari-hari. Dengan berakhirnya rakaat sholat duha Sultan Al-Fatih, maka dimulai jugalah pertempuran dahsyat kaum muslimin untuk menaklukkan benteng megah Konstantinopel. Sultan Al-Fatih langsung memimpin pertempuran di paling depan. Meriam Basilika pun juga ikut diledakkan saat dimana kekuatan seluruh kaum muslimin disatukan untuk meraih kemuliaan dan ketinggian agama Islam. Sultan Al-Fatih membagi 3 bagian pasukannya untuk menyerang setelah beberapa menit pertempuran. Percikan kilatan pedang di mana-mana hingga pada akhirnya pasukan muslimin berhasil memasuki benteng Konstantinopel itu. Ketika pasukan Konstantin dipukul mundur oleh kaum muslimin, Raja Konstantinopel memutuskan untuk turun langsung ke medan pertempuran, tetapi panglima perangnya yang menyarankan agar sang raja berlindung diri dulu untuk sementara waktu, dan biarkan dirinya saja terlebih dahulu mengamankan situasi yang sedang kacau. Raja pun menyetujui saran panglima itu, dan pergilah panglima perang Konstantinopel itu yang kemudian bertemu dengan panglima perang Sultan Al-Fatih, demi membela negaranya masing-masing. Maka kedua panglima perang itu pun mengangkat pedang mereka. Yang pertarungan itu pun sangat sengit karena yang bertarung ini adalah seorang panglima besar 2 kerajaan. Hingga pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh panglima perang Sultan Al-Fatih, lalu membawa bendera Utsmaniyah ke atas benteng Konstantinopel untuk dikibarkan. Sayangnya dia harus berhadapan dengan beberapa pasukan Konstantinopel yang telah menghujaninya dengan ratusan anak panah. Dengan semangat juang yang tinggi untuk kemenangan kaum muslimin, dia berusaha menguatkan dirinya untuk tetap bangkit dan mengganti bendera Konstantinopel dengan bendera kemenangan umat Islam. Dan di hari itu seluruh kaum muslimin telah memenangkan benteng super megah Konstantinopel, dan sabda Rasulullah telah menjadi sebuah bukti kenyataan. Sultan Al-Fatih beserta pasukannya dan beserta para syuhada yang telah gugur telah berhasil memenangkan pertempuran maha dahsyat itu. Sultan Al-Fatih pun memasuki benteng Konstantinopel itu dengan penuh kemenangan yang tidak luput dari semangat juang yang tinggi dari para kaum muslimin dan para syuhada yang telah gugur. Sultan Al-Fatih lalu melihat panglima perang Konstantinopel yang telah gugur dengan ditutupi oleh kain. Sultan Al-Fatih memerintahkan orang-orang untuk menguburkan sosok panglima perang itu berdasarkan agama dan kepercayaan yang dia anut. Setelah itu Sultan Al-Fatih pun memasuki Hagia Sophia dan dia melihat telah banyak penduduk Konstantinopel yang berkumpul di sana. Semua penduduk itu merasa cemas dan takut kalau mereka semua akan dihabisi oleh sang sultan. Tetapi Sultan Al-Fatih berjalan ke arah mereka dengan raut wajah cinta damai dan kasih sayang. Pemuda soleh berusia 21 tahun ini berjalan mendekati penduduk dan berkata, "Kalau semua penduduk di sini bebas dan merdeka memeluk agama kepercayaan mereka masing-masing, mereka bebas tinggal di Konstantinopel ini dan semua kehidupan mereka pun akan dijamin dengan baik oleh Sultan Al-Fatih. Tidak akan ada yang tersakiti dan tidak akan ada pula yang menyakiti mereka." Sultan Al-Fatih dan seluruh kaum muslimin datang dengan cinta damai dan penuh persahabatan. Dan akhirnya benteng Konstantinopel super megah 1123 tahun belum ada yang bisa menaklukkan benteng itu. Pada hari Jumat, 6 April 1453, benteng megah itu ditaklukkan oleh pasukan muslimin yang dipimpin Sultan muda berumur 21 tahun yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih.
Dan itulah kisah penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari Kerajaan Utsmaniyah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan pembelajaran kehidupan dari kisah ini. Salah satunya sifat pantang menyerahnya dan selalu mencoba dengan hal baru walau selalu mengalami kegagalan. Percayalah bahwa Allah akan selalu mempermudah orang-orang yang mau berusaha dan meminta doa kepadanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan tutur kata penyampaian yang kurang baik. Kesalahan dan keburukan itu datangnya dari saya, dan yang baik dan benar hanya milik Allah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.